Kita perlakukan orang tua kita sebaik-baik perlakuan bagaikan raja. Mumpung mereka masih ada. Akan tapi ketika mereka telah tiada, marilah kita pun masih ada kesempatan untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa diri kita yang mana ketika hidup kemarin kita masih sok menyakiti hati orang tua kita. Apalagi lebih daripada itu berani kepada orang tua kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tersebut, memohonkan ampun atas orang tua kita, jangan pernah kita lupakan, menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan pada saudara-saudara orang tua kita, teman baik-baik, teman-teman yang baik bagi orang tua kita dan sebagainya, menunaikan wajiban hak atas orang tua. Barangkali masih ada wasiat-wasiat kebaikan yang belum kita laksanakan, maka kita laksanakan. Barangkali di antara kita yang kemarin masih meninggalkan sholat, maka saat ini juga kita bertobat darinya. Kita akan sholat tepat waktu dan upayakan dengan berjamaah, dengan tidak menyampaikan, meringankan. Apa yang namanya meninggalkan sholat itu adalah sebuah dosa yang wajar-wajar saja, yang mana meninggalkan dosa sholat itu adalah dosa luar biasa besarnya, lebih darinya dibandingkan dengan perbuatan zina, lebih darinya dibandingkan dengan perbuatan makan riba, lebih darinya dibandingkan dengan dosa-dosa kemaksiatan lain adalah orang yang meninggalkan sholat. Untuk itu marilah di antara kita kemarin yang masih sok meninggalkan sholat, hari ini kita bertobat karenanya dan akan sholat, wajiban sholat yang wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Barangkali di antara kita kemarin masih sok melakukan kebohongan pada siapapun, mari kita bertobat karenanya. Kita berupaya sebagai seorang sosok pribadi muslim, kita kedepankan, kita usahakan, kita berjauhi apa yang namanya kedustaan, kata-kata dusta dan kejujuran yang ada pada diri sosok pribadi seorang muslim harus kita nampakkan. Barangkali di antara kita kemarin yang sok masih atau berbuat perbuatan dosa yang lain, minum khamar walaupun sedikit, maka berhentilah dan jauhilah. Saat ini juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Dan perbuatan-perbuatan yang lain termasuk judi, termasuk mencuri, walaupun hanya sedikit sekali, maka jauhilah perbuatan itu dan bertobatlah karenanya. Dan barangkali di antara kita yang kemarin atau hari ini masih terjerat apa yang namanya jebakan atau perbuatan riba, kita sangat bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk melepas jeratan-jeratan riba ini dan bertobat setelah keluar dari jeratan riba ini, jangan sampai kita ulangi lagi. Namun cukup di sini perbuatan-perbuatan riba itu menjerat kita. Itulah di antara dosa-dosa yang besar, yang termasuk dosa besar, dan masih banyak dosa-dosa yang besar yang lain, yang mana itu banyak golongannya. Marilah kita bertobat karenanya untuk berupaya semaksimal mungkin menjauhi, meninggalkan apa yang namanya perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Itu perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-hak di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih mempunyai apa yang namanya hak-hak di antara kita sama orang. Hak-hak adami. Di antara kita pasti mempunyai kesalahan, entah itu berupa sujud ucapan yang tidak kita sengaja maupun perilaku tindakan yang tidak kita sengaja. Marilah hari ini
kita bersihkan, tidak usah menunggu Idul Fitri. Supaya apa? Ampunan Allah kita peroleh, dosa kesalahan di antara kita telah memaafkan, sudah bersih dari kita masuk Ramadan nanti itu, sudah bersih di antara kesalahan-kesalahan kita, senantiasa kita maafkan. Dan itu di antara salah satu untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita semuanya saling memaafkan, saling lapang dada atas kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana dalam surat An-Nur dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal ya'fu wal yashfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum innallaha ghafurur rahim. Maka maafkanlah, berlapang dadalah di antara kalian. Ala tuhibbuna waha ayyafirallahu ayyafiralakum. Apakah kalian tidak suka atas ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu di antaranya ampunan Allah itu turun, hendaknya kita memaafkan atas kesalahan orang lain, berlapang dada atas kesalahan orang lain, dan kita pun mesti juga harus senantiasa meminta maaf atas kesalahan-kesalahan pada orang lain. Pada kesempatan ini jamaah semuanya, saya secara pribadi, keluarga pasti banyak kesalahan atas tutur kata, tingkah laku saya yang saya perbuat, baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Pada kesempatan ini mohon maaf atas segala khilaf tersebut, dan saya secara pribadi pun juga tidak ada rasa sedikit pun, tidak ada rasa sedikit pun, istilahnya itu rasa pembelajaran terhadap panjenengan semuanya. Jadi sudah, walaupun tidak minta maaf, insya Allah hati ini kami berupaya untuk berlapang dada, memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yashfahu, di antara kita semuanya hendaklah kita terapkan untuk kita semuanya bisa ada keharmonisan, rasa tercipta rasa keharmonisan di antara hubungan kita semuanya. Demikian, semoga ajakan ini, sekelumit ajakan ini, momen Ramadan ini akan bangkit, akan lebih baik kualitasnya di antara Ramadan yang telah kita lalui selama ini. Insya Allah kita berkomitmen untuk meningkatkan hal-hal seperti itu semuanya, sehingga derajat ketakwaan akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.